Halo, kembali lagi di IAS Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan membahas alur film Tensei Shitara Slime Deteken. Langsung saja kita ke filmnya. Film ini bercerita tentang seorang pria berumur 37 tahun. Dia bernama Mikami Shitoru. Selama hidupnya dia tidak pernah memiliki pasangan. Suatu hari Mikami Shitoru bertemu dengan juniornya. Dia adalah Tamura. Tamura datang menemui Mikami dengan seorang wanita yang bernama Sawatari Miho. Tamura dan Sawatari ingin mengajak Mikami untuk makan bersama. Di saat sedang menuju ke tempat makan, ada suara jeritan perempuan. Ternyata ada seorang pria yang membawa sebuah pisau. Dia berlari dan menuju ke arah Tamura. Pisau itu hampir mengenai Tamura. Akan tetapi Mikami melindunginya dan alhasil Mikami yang terkena tikaman pisau itu. Mikami terjatuh ke tanah dan banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Saat itu pula muncul suara dari sebuah sistem di dalam tubuh Mikami. Tamura dan Sawatari menangis menghampiri Mikami. Tamura mengatakan kepada Mikami untuk tetap bertahan. Akan tetapi Mikami sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya. Sebelum mati, Mikami berpesan kepada Tamura untuk melepas harddisk komputernya ketika dia mati dan meminta dia untuk menenggelamkannya ke bak mandi. Setelah itu, Mikami merasa seperti berada di dunia lain. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun perlahan dia mulai mengingat kejadian yang membuatnya mati. Dia berusaha untuk tidak panik. Dia merasa heran karena merasakan sesuatu di tubuhnya. Kemudian Mikami mulai menyadari kalau dirinya sudah mati dan bertanya-tanya tentang kabar Tamura dan Sawatari serta harddisk yang dia minta untuk ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Tubuh Mikami pun kini telah berubah menjadi sebuah slime. Mikami mulai bisa beradaptasi dengan tubuh barunya itu. Mikami mulai memakan tumbuhan di sekitarnya. Pada saat itu muncul lagi suara sistem dan memberitahu Mikami tentang kemampuan dan skill yang dia miliki. Tiba-tiba muncullah suara monster. Monster itu menyuruh Mikami untuk bicara. Akan tetapi Mikami mengatakan kalau dia tidak punya mulut dan mata. Monster itu tertawa sangat keras dan memberikan penawaran kepada Mikami. Dia akan membantu Mikami untuk mendapatkan penglihatan. Akan tetapi juga memberikan syarat. Syaratnya Mikami tidak boleh takut setelah bisa melihat monster itu dan harus datang lagi untuk mengobrol dengan monster itu. Mikami pun setuju dengan syarat yang diberikan. Monster itu memberitahu kepada Mikami tentang sebuah skill, yaitu skill indera sihir. Skill itu bisa membuat Mikami merasakan magi di sekitarnya. Mikami pun mencoba skill itu, dan ternyata skill itu berhasil membuat Mikami untuk bisa melihat. Dia berlari dengan senangnya ke sebuah kolam, dan kemudian melihat bentuk tubuhnya yang sekarang sudah berubah menjadi sebuah slime. Mikami dengan takut menghampiri monster tadi. Setelah itu monster mulai memperkenalkan dirinya. Dia adalah sang naga badai Veldora. Dia adalah salah satu dari 4 naga sejati yang ada di dunia. Naga itu tertawa sangat keras. Mikami merasa ketakutan, tapi dia berkata kepada naga kalau dia tidak takut. Mikami pun kemudian bergegas untuk pergi, akan tetapi ditahan oleh naga. Naga menjelaskan kepada Mikami kalau Mikami punya kemampuan luar biasa. Mikami pun menjelaskan kalau dulunya dia adalah seorang manusia biasa dan menjelaskan tentang kematian dirinya. Naga itu kemudian berkata kalau Mikami sudah bereinkarnasi. Mikami kemudian menyadari kalau dia memang terlahir kembali, tapi sebagai sebuah slime. Kemudian naga menjelaskan tentang kenapa dirinya bisa disegel. 300 tahun lalu, naga itu meratakan kota, dan dia dikalahkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang itu kemudian menyegel naga dengan penjara tanpa batas. Orang yang menyegel naga itu menyebut dirinya sebagai orang yang dipanggil. Mikami merasa kasihan kepada naga karena melihatnya kesepian sendirian di gua tersebut. Mikami kemudian mengajak naga itu untuk berteman. Pada awalnya naga itu sempat ragu,
Akan tetapi pada akhirnya naga itu pun menyetujuinya. Kini mereka berdua pun saling berteman. Sebagai lambang pertemanan, naga itu memberi nama Mikami dengan nama Rimuru, dan juga sebaliknya, Rimuru juga memberikan nama kepada naga itu, yaitu Tempest. Rimuru berusaha membantu Veldora sang naga untuk terbebas dari segel dalam penjara tanpa batas. Untuk melepas segel tersebut, Rimuru melahap Veldora. Sembari Veldora menganalisis dari dalam, Rimuru pun menganalisisnya dari luar, supaya suatu hari Veldora dapat terbebas dari segel tersebut. Rimuru kemudian mencari cara untuk keluar dari gua tersebut. Rimuru bertemu beberapa monster pada saat berusaha untuk keluar dari gua tersebut. Tapi pada akhirnya Rimuru dapat mengalahkan semua monster yang ada. Setelah Rimuru mendapatkan berbagai skill karena telah membunuh berbagai monster dan keluar dari gua, dia pun bertemu dengan para goblin. Para goblin itu kemudian membawa Rimuru ke hadapan sesepuh goblin. Sesepuh goblin itu meminta bantuan kepada Rimuru untuk melindungi mereka dari serangan serigala. Dan akhirnya Rimuru menyetujui permintaan tersebut dan berjanji untuk melindungi para goblin dari serangan serigala yang buas. Rimuru kemudian menyuruh para goblin untuk membuat benteng pertahanan dan menyuruh mereka mempersiapkan pasukan dan diri untuk pertempuran nanti. Rimuru berhasil melindungi para goblin dari serangan serigala, juga membunuh pimpinan serigala buas itu. Kini serigala dan para goblin hidup bersama. Rimuru memberi nama mereka, namun akhirnya Rimuru tertidur, tidak sadarkan diri karena maginya habis setelah banyak memberi nama. Setelah 3 hari, Rimuru bangun dan dia melihat perubahan dari para goblin dan serigala. Hal itu terjadi karena kekuatan dari nama yang diberikan oleh Rimuru. Sesepuh goblin pun berubah menjadi muda kembali. Demi terciptanya kedamaian di desa para goblin, Rimuru kemudian membagi tugas dan membuat aturan untuk para goblin dan serigala. Pada awalnya mereka terus bertanya, akan tetapi pada akhirnya mereka pun senang dan menyetujuinya. Sebagian goblin menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh Rimuru. Akan tetapi para goblin itu tidak memiliki keterampilan untuk membuat pakaian dan rumah. Sesepuh memberitahu Rimuru bahwa yang sering membuatkan pakaian adalah orang dari luar. Maka dari itu Rimuru memutuskan untuk pergi ke Dwargon untuk mencari dwarf, pengrajin yang bisa membuat rumah dan pakaian di desa para goblin. Mereka pergi menuju ke Dwargon, kerajaan dwarf. Dia ditemani Rigur dan 2 goblin lainnya. Lalu Gobeta menjadi penunjuk jalan karena pernah ke Dwargon. Malam telah tiba. Rimuru dan yang lainnya beristirahat di dekat sebuah sungai, sembari membakar daging dan mengobrol tentang Dwargon. Serigala buas yang dulu pernah menyerang para goblin itu kini berevolusi menjadi Tempest Wolves dan dapat berlari secepat angin. Serigala-serigala itu kini hidup bersama para goblin. Berkat bantuan Rangga dan serigala lainnya, akhirnya mereka sampai di Dwargon hanya dalam 3 hari. Rimuru memutuskan untuk pergi ke dalam bersama Gobeta dan menyuruh yang lainnya untuk tetap tinggal di sana dan menunggu mereka kembali. Rimuru dan Gobeta kemudian mengantri, menunggu pemeriksaan untuk bisa masuk ke dalam Dwargon. Akan tetapi dari belakang muncul 2 orang yang menghina dan siap untuk menyerang Rimuru dan Gobeta. Rimuru menyuruh Gobeta untuk menutup mata. Rimuru kemudian berubah bentuk menjadi serigala, mengaum dengan sangat kencangnya. Kedua orang tersebut lantas memanggil teman-temannya. Mereka langsung menyerang Rimuru. Akan tetapi serangan mereka tidak dirasakan oleh Rimuru. Rimuru kemudian mengaum dengan suara yang keras, membuat kedua orang tadi beserta temannya terhempas. Pada akhirnya Rimuru dapat mengalahkan mereka. Kemudian muncullah pasukan dwarf. Rimuru kemudian berubah kembali menjadi sebuah slime. Rimuru dan Gobeta kemudian ditahan oleh pasukan dwarf.
Akan tetapi mereka bisa keluar karena Rimuru membantu menyembuhkan pasukan dwarf yang terluka. Sebagai rasa terima kasih, prajurit dwarf membantu Rimuru untuk menemui pengrajin. Akan tetapi pengrajin pada awalnya tidak bisa membantu Rimuru karena harus menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi setelah Rimuru membantu pengrajin untuk membuat 20 pedang, pengrajin pun akhirnya mau membantu Rimuru. Sebelum kembali ke desa Goblin, Rimuru memutuskan untuk ikut bersama pengrajin dan yang lainnya untuk pergi ke sebuah tempat. Tempat itu dipenuhi oleh elf, wanita-wanita yang sangat cantik. 次回英雄王ガゼル・ドワルゴ